Yo, what's up guys, balik lagi di channel gue di YouTube channel.com/fajararian, dan selamat datang di konten Musaibah, ngobrol santai sambil gibah, just myself, and it's all about this year. Jadi di sini gue mau ngobrol sedikit, bukan ngobrol sedikit sih, maksud gue tuh gue mau ngomong sama diri gue sendiri. Gue mau throwback tentang tahun ini, tahun yang dimana tuh menurut gue tuh bener-bener kayak ini tahun paling tai seumur hidup gue. Ini tahun paling bener-bener tahun paling tai, kesuai ya, because semuanya itu gue rasain, mau dari sedih, mau dari senang, mau dari gue nggak bisa apa-apa, mau gue bener-bener hampa, dalam arti kata tuh gue nggak bisa ngelakuin sesuatu yang menurut orang lain tuh layak gitu. Maksud gue di bulan Januari itu gue di semester 7, yang dimana tuh gue ngurus server, itu server kayak role play ya, pokoknya tuh intinya tuh ada game GTA role play sampai gue selesai semester 7. Yang dimana di semester 8 itu gue masih kuliah, yang dimana orang lain itu udah pada lulus, temen-temen gue udah pada lulus, ya gue sendiri gue tuh masih kuliah di semester 8. Seharusnya gue nyusun skripsi itu di semester 7, tapi karena gue ada kesibukan. Jadi intinya gue ngelakuin beberapa hal, yang dimana tuh waktu pas gue masih kuliah, gue itu bener-bener berusaha gimana caranya gue bisa lulus di semester 8. Lebih tepatnya gue lupa, itu mungkin kayak Maret itu gue udah mulai nyusun skripsi. Itu gue udah semester 8, gue sempro, dan gue merasa itu bener-bener momen yang berat menurut gue, karena skripsi pada saat itu gue dapet dosen yang bener-bener gak bisa diajak kompromi. Dia ngasih gue a lot pressure, dan hasilnya gue bener-bener stres pada saat gue nyusun skripsi. Dan endingnya gue berhasil sih, meskipun banyak banget hal yang gue lalui pada saat skripsi. Gue revisian, gue dicaci maki, gue gak bisa ketemu sama dosen. Itu di bulan Maret, I think Maret, April, Mei, Juni ya. Intinya untuk skripsi itu gue bener-bener pusing, karena skripsi itu bener-bener susah. Thanks God, endingnya gue lulus juga. Sampai di bulan September gue lulus, gue ngerasain yang namanya sedih, gue ngerasain yang namanya bener-bener capek, gue ngerasain yang namanya tuh bener-bener kayak hidup. Entah itu dari masalah keluarga, entah itu gue gak bisa nongkrong, atau gak ketemu temen, atau gak bisa ngobrol sama orang. Dan di satu sisi mencoba untuk punya pacar, tapi itu nggak kayak orang-orang gitu lah. Maksud gue ya parah lah anjing, pokoknya tuh parah banget pada saat itu ya. Yang gue rasain tahun ini tuh bener-bener banyak banget pelajaran yang gue ambil, mulai dari gimana caranya gue nyikapin emosi, gimana caranya gue bisa ngontrol emosi, dan gimana caranya gue nggak emosi. Karena apa ya, yang gue rasa tuh pada saat itu bener-bener gue nggak tahu gue harus ngapain. Karena di satu sisi setelah gue lulus, gue harus mencari kerja. Of course, setiap orang yang lulus dari kuliah apapun itu jurusannya, dia pasti harus cari kerja. That's why gue bilang tahun ini tuh bener-bener tahun paling tai, tahun paling capek. Dan gue ngerasain yang namanya tuh jatuh sejatuh-jatuhnya. Semua itu bisa gue lewati sih, meskipun sampai saat ini gue nggak tahu itu sudah bisa dibilang udah gue lewati atau belum. Karena ya right now I'm still doing same thing, gue masih ngelakuin hal yang sama. Maksud gue sampai saat ini gue juga masih nyari gawe, gue juga masih berusaha untuk bisa gawe. Terus gue juga masih mengusahakan bagaimana caranya gue untuk tidak menjadi beban gitu. Gue ngobrol kayak gini dengan diri gue sendiri dengan video ini
bukan berarti gue mau curhat ataupun gue mau kayak sok-sok kasihan, cuman gue mau mengekspresikan aja bahwa sana tahun ini tuh bener-bener tahun paling tai anjing. Gue yakin lu yang nonton siapapun itu pasti ngerasain hal yang sama, pasti. Karena menurut gue setelah kita selesai kuliah, man, that's a real life. Itu bener-bener yang namanya hidup gitu. Lu harus survive, lu harus bisa bertahan. Gimana caranya lu harus tetap hidup, gimana caranya lu harus punya duit, gimana caranya lu harus punya pekerjaan yang jelas, gimana caranya lu bisa memenuhi semua keinginan yang ada di dalam otak lu untuk diri lu sendiri. Contohnya kayak gimana caranya lu ngebanggain orang tua, gimana caranya lu bisa punya sosok atau enggak seseorang yang spesial, gimana caranya lu bisa wujudin mimpi-mimpi lu, dan gimana caranya lu bisa bertahan dengan diri lu yang mungkin lu menganggap kalau lu tuh gak kuat. Mungkin lu bisa menganggap bahwasanya lu tuh capek, lu tuh butuh waktu untuk enough sebentar lah. Lu tuh butuh nyantai gitu. Cuman lu gak bisa karena lu dituntut untuk survive. Dan itu gua alami, itu gua rasain sampai detik ini. Itu gua bener-bener ngerasain yang namanya kayak putus asa, gua gak bisa apa-apa, gua bukan diomelin sih, gua yang gua rasain tuh, gua gak tahu ya, gue merasa kalau gue di rumah, my mom and my dad when they look at me, bawaannya tuh pengen ini aja, pengen marah sebenarnya yang gue rasa. Karena percaya atau enggak, orang tua itu tuh pengen ngeliat anaknya tuh ngelakuin sesuatu. Apalagi laki-laki itu gak boleh nganggur bro. Supaya laki-laki tuh gak boleh nganggur, apapun caranya lu tuh harus kerja, lu tuh harus punya pendapatan, meskipun pendapatan lu tuh cuman buat lu makan aja anjing. Sebenarnya laki-laki tuh memang gak boleh nganggur. That's why gue ngerasa tuh kayak kalau gue gak bisa keluar dari rumah ini, dalam arti kata mempunyai kegiatan, yang gue lihat dari nyokap bokap gue adalah mereka tuh resah. Dalam arti resah tuh kesal ada, marah ada, tapi kasihan juga ada. Bukan berarti gue menjudutkan orang tua gue, bukan. Tapi memang seperti itu. Gue gak tahu lu yang nonton pernah merasa seperti itu apa enggak. Tapi yang gue rasain adalah mereka tuh akan merasakan penat ketika anaknya belum mempunyai kegiatan yang jelas. Salah satunya bekerja. That's why di pandangan gue adalah laki-laki tuh gak boleh nganggur. Dan yang gue rasain pada tahun ini yang bener-bener nambah gue bener-bener kayak ngerasa gue gak bisa apa-apa, gue bener-bener gak tahu harus ngapain ketika gue mau keluar. Tapi gue nggak tahu gue mau kemana, gue nggak tahu gue mau nemuin siapa, dan gue nggak tahu bagaimana caranya gue bisa keluar. Bukan berarti gue nggak bisa keluar, karena memang ya namanya lu keluar, lu nongkrong ataupun lu nyari udara segar, meskipun nggak selalu menggunakan duit, at least lu harus ada rokok, ya kan? At least lu harus punya rokok ketika lu di luar. Gue nggak tahu ya buat orang-orang yang nggak ngerokok, cuman gue pribadi gue perokok, dan ketika gue keluar tuh gue harus ada rokok. That's why rokok itu dibeli pakai duit. Jadi gue merasa gue merasa kena mental lah dibilang, kena mental karena pertama gue nggak punya duit, kedua gue belum punya duit, yang ketiga gue belum megang duit. Because why? Ya karena gue belum ada pekerjaan yang jelas. Sampai saat ini gue masih berusaha untuk nyari pekerjaan yang jelas, ditambah dengan hidup yang memang udah pas-pasan, dan gue mencoba untuk mencampuri kenyataan sama angan-angan. Jadi gini, gue mau curhat sedikit. Jadi gue pernah punya pacar. Belakangan ini tuh, bukan belakangan ini nih, beberapa waktu lalu gue punya pacar. Dan
pacar gue ini tuh memang inilah, memang dia udah kerja, dan bukan udah kerja sih, kayak dia pekerja lah, dan umurnya juga lumayan. Gue berhubungan sama dia, yang namanya pacaran pasti ada keinginan kuat untuk lu bisa bareng sama dia, betul? Yang konteksnya itu menikah. Nah, tekanan tambahan di dalam hidup gue pada tahun ini adalah gue pengen nikah sama pacar gue pada saat itu, tapi gue belum bisa apa-apa karena gue takut kalau gue maksain kehendak, yang ada kehidupan anak orang itu hancur. Dan pada akhirnya gue menjalani hubungan itu sama dia, dan yang namanya hubungan pasti ada yang namanya kendala, pasti ada yang namanya berantem. Dan mungkin udah saatnya pecah, dan udah waktunya pecah hubungan gue antara gue dengan dia. Muncullah sebuah konflik yang dimana dia itu bilang kalau dia mau dijodohin. For me, when I hear that shit from her, gue tuh ngerasa kayak anjing. Jadi ini ya yang namanya ketika lu berjuang sendiri untuk mendapatkan apa yang lu mau, tapi lu belum bisa merealisasikan itu, sakit banget ya gitu. Dan gue merasa gue tuh bener-bener gak bisa apa-apa. Balik lagi di konteksnya awal, gue juga belum kerja jelas. Dan endingnya antara hubungan gue dengan mantan gue memutuskan untuk ikhlas. And I said to her like, yeah, just doing something what you want, lakuin apa yang lo mau. Gue mencoba untuk ikhlas dengan hubungan ini. Gue mencoba untuk ikhlas untuk ngelepasin lu, karena gue sadar dan gue bener-bener harus bisa terima. Karena kalau gue tahan, yang ada gue malah menunda kebahagiaan orang itu. Dan pada saat itu juga gue juga sempet ada masalah keluarga, yang dimana tuh nyokap gue nanya gue mau kawin kapan, dan bokap gue nanya kenapa belum kerja. Maka dari itu gue bilang tahun ini tuh tahun yang bener-bener ngajarin gue gimana caranya gue harus bisa nahan emosi, gimana caranya gue harus bisa ngontrol emosi, dan bagaimana caranya gue harus bisa untuk enggak emosi. Sebenarnya di dalam hubungan itu pasti ada yang namanya kecurigaan. Gue bilang begini bukan berarti gue nuduh, gue bilang begini bukan berarti semua pria ataupun semua laki-laki kayak gue. Tapi gue merasa hubungan gue itu memang gak sehat. Gak sehat dalam arti kata memang ya ada faktor cheating lah. Gue merasa dia itu cheating ke gue. Gue tuh merasa dia itu memang udah punya apa ya, how do I say, mungkin bahasa kasarnya selingkuhan lah. Itu opini gue aja, karena menurut gue cowok kalau udah feeling secara logikanya itu pasti bener. Gue nggak tahu ini kebenarannya gimana, cuman yang gue rasa adalah cewek gue minta udahan karena dia dijodohin sama keluarganya. Kalau gue pribadi sebenarnya gue ikhlas, gue sangat amat ikhlas, gue sangat amat ridho lillahi ta'ala, gue bener-bener ikhlas karena gue nggak mau maksa kebahagiaan dia. Tapi di satu sisi gue itu merasa kayak sebenarnya dia bohong. Sebenarnya gue merasa seperti itu, tapi semoga aja praduga gue itu salah, karena ya I'm just fucking human dog. Gue cuma manusia biasa, gue cuma manusia yang mungkin dari sekian banyaknya manusia, gue adalah salah satu dari sekian banyaknya manusia yang hidupnya itu di bawah garis takdir gitu. Maksudnya apa? Menurut gue ini terlahir biasa aja. Gue nggak punya keluarga yang kaya, gue nggak ganteng, nggak punya hal yang seperti orang lain lah. Mungkin yang nonton video ini, gue nggak tahu siapapun yang nonton, mungkin lu pernah merasa seperti gue. Tapi gue pribadi, gue beranggapan bahwasannya gue salah satu dari orang yang hidupnya itu di bawah garis takdir. Jadi bener-bener cukup, gak lebih, gak kurang. Itulah kenapa ketika gue ngeliat orang-orang di bawah gue umurnya, atau enggak orang-orang di atas gue umurnya, gue tuh merasa kalau gue tuh
bener-bener najis, bener-bener gue nggak bisa apa-apa, bener-bener gue nggak punya apa-apa, dan bener-bener gue makhluk yang paling sengsara nih. Gue tuh ngerasa kayak gitu. Cuman bukan berarti gue itu memang seperti itu hanya suges, and I hope itu bukan kenyataan. Dan ditambah setelah gue selesai dengan mantan gue, akhirnya gue memutuskan untuk berubah. Konteks berubah yang gue maksud adalah gue harus bisa, bagaimanapun caranya gue harus berusaha. Mungkin memang itu udah salah satu hal wajib yang dilakukan setiap manusia, yang dilakukan setiap pria, yang dilakukan setiap laki-laki. Dia harus berubah. Tapi gue masih bimbang karena yang gue pikirkan adalah apakah gue sanggup untuk berubah? Apakah gue sanggup untuk menjalani kehidupan gue? Dan apakah gue sanggup untuk bisa wujudin entah itu keinginan gue, entah itu harapan gue, entah itu mimpi-mimpi gue. Itu salah satu faktor yang ngebuat gue tuh bertanya ke diri gue sendiri, apakah gue bisa. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk gue harus berubah. Dan detik ini gue masih bisa hidup seadanya, gue masih bisa bertahan meskipun setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing. Dan baru-baru ini, lebih tepatnya kemarin, gue nongkrong sama beberapa temen gue di kampus, bukan di kampus, teman-teman kampus. Dan itu membuat gue berpikir kayak, ternyata memang gue harus berubah, ternyata memang gue harus still grow up. Gue harus tetap bisa berusaha, gue harus tetap nambah ilmu, gue harus tetap ngelakuin apapun yang gue bisa. Dan untuk tahun ini gue cuma mau bilang thank you udah ngajarin gue banyak hal. Dan selamat tinggal 2024, and I hope in 2025 gue bisa jadi orang yang lebih baik lagi, gue bisa jadi orang yang bermanfaat, dan gue bisa menjadi orang yang gue impikan. Untuk masalah pekerjaan, semoga gue dapat kerja. Ini saran aja dari gue buat lo orang yang nonton video ini. Apapun yang lu kerjakan, apapun yang lu lakukan, ya lu lakukan setiap hari. Tapi bukan berarti lu harus rebahan, bukan. Tapi bukan berarti gua nggak kayak gitu. Sebenarnya kita sama, sebenarnya semua manusia itu sama. Pasti butuh yang namanya istirahat, pasti butuh yang namanya kerja keras, pasti butuh yang namanya finansial. Karena life is all about money. Mau itu dari pertemanan, mau itu dari faktor internal ataupun keluarga, mau itu dari faktor percintaan ataupun dream or destiny, semuanya itu butuh duit, semuanya itu butuh uang. That's why I'm say to you, like, lakuin apa yang lu bisa. Semua orang berhak salah, semua orang pasti salah. Lu harus terus ngelakuin hal yang membuat lu bisa hidup. Sampai kapan? Menurut gua sampai lo mati. That's why keep strong, wujudin mimpi-mimpi lu pada. I think this last argument. I just wanna say thank you for 2024. Terima kasih untuk tahun ini. Udah ngajarin gue banyak hal. Udah ngedobrak dada gue sampai bunyi deg, sampai bener-bener gue nangis, sampai bener-bener gue sesak napas, sampai bener-bener gue nggak tahu gue harus jadi apa, gue nggak tahu gue harus ngapain. Terima kasih untuk tahun ini, dan semoga di tahun 2025 gue bisa lebih baik, dan gue berharap lo yang nonton juga bisa lebih baik. That's it, thank you so much for watching. Kalau misalkan lo suka, lo bisa like, comment, dan subscribe. Ini video penutup akhir pada tahun ini, tahun 2024. Dan sampai jumpa di next episode di 2025. My name is Fajar Rian. We out the game. I'm out. Thank you.
Thank you 2024. Thank you. Terima kasih untuk segalanya.